Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mansur. Saya akan menjelaskan aktivitas apa yang dapat dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Yaitu yang pertama, aktivitas lari-lari di tempat, di mana bertujuan untuk mengurangi rasa sakit di bagian lutut, kemudian memperkuat otot kaki, dan intinya mengeluarkan keringat lah. Hitungan lari-lari, aktivitas lari-lari di tempat ini yaitu kita ambil 2 kali 8. Saya akan mempraktekkan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang kedua, ada aktivitas yaitu buka tutup kaki, dimana tujuannya yaitu untuk memperkuat kaki dalam beraktivitas sehari-hari. Kemudian biasanya aktivitas ini dilakukan oleh pemain sepak bola, pemain voli, dan takraw. Saya akan mempraktekkan. Itu pertama, ambil sikap kaki dibuka, kemudian lakukan 2 kali dengan hitungan 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itulah pemanasan dari saya untuk mengeluarkan keringat. Aktivitas di dalam rumah. Nama saya Suryani Lestari. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana olahraga keseharian saya di masa pandemi COVID-19. Pertama, yaitu gerakan buka tutup kaki yang dilakukan 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus gerakan yang pertama tadi yaitu gerakan buka tutup kaki, berfungsi untuk melatih otot paha, juga otot kaki agar saat kita melakukan aktivitas seperti saya saat melakukan sparring silat itu agar tidak cepat cedera. Selanjutnya gerakan kepala atas bawah 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya gerakan yang kedua yaitu gerakan kepala depan dan atas, dilakukan agar saat kita melakukan aktivitas seperti pencaksilat kita mudah melakukan pernapasan dan tidak mudah capek misalnya gitu. Terus otot leher juga nggak kaku. Halo teman-teman semuanya. Nah, di sini saya mempunyai 2 gerakan yang bisa meregangkan otot leher kita. Nah, jadi gerakan pertama itu namanya gerakan patah kiri dan kanan. Nah, sikapnya itu tangan memegang pinggang, lalu kita patahkan ke kanan 2 kali, lalu kita patahkan ke kiri 2 kali juga. Oke, seperti ini gerakannya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu gerakannya bisa 2 kali 8. Lalu gerakan yang kedua itu menoleh kanan dan menoleh kiri. Nah, masing-masingnya itu 2 kali ya. Nah, seperti ini gerakannya. Sikap tangan tetap sama, memegang pinggang. Oke, lalu gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, itu dilakukan juga 2 kali 8. Oke.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Haryanti. Jadi hari ini saya akan mendemonstrasikan gerakan simple olahraga yang bisa dilakukan di masa pandemi. Yang pertama, gerakan memutarkan kepala. Seperti ini ya, 1 kali 4 gerakan ini dilakukan. Itu 1, 2, 3, 4. Nah, jangan lupa ya sebaliknya 1, 2, 3, 4. Gerakan selanjutnya yaitu 2 tangan, melakukan tangan 2 kali pendek, 2 kali panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lumayan ya. Jadi teman-teman, gerakan ini punya banyak sekali manfaat. Gerakan memutar kepala tadi bisa melancarkan peredaran darah kita. Sama juga halnya dengan gerakan tangan yang 2 kali pendek, 2 kali panjang itu. Oke, jadi terima kasih ya untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Satria Putra. Di video kali ini saya akan mempraktekkan gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan di masa COVID-19. Yang pertama, ada gerakan Rider S. Yang kedua, ada gerakan menggoyangkan pinggul. Yang pertama, ada gerakan Rider S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera pada otot lengan, terutama di bagian belakang. Yang kedua, ada gerakan menggoyang pinggul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ini bertujuan untuk melemaskan otot-otot pinggul supaya tidak mudah terjadinya cedera. Di sini saya akan mempraktekkan olahraga yang memutar bagian kaki. Ya seperti ini ya teman-teman. Nah ini berfungsi untuk menentukan kaki agar kaki tidak mudah fungsi. Dan yang kedua itu olahraga tangan yang saya lakukan seperti ini ya teman-teman. Bisa 2-3 kali sesuai ini supaya tangan kalian bisa tetap bergerak. Nah, Baik, di masa pandemi ini sebaiknya kita harus memperbanyak olahraga agar membuat imunitas tubuh kita tuh semakin kuat dan terjaga. Sebelum memulai olahraga, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan yang pertama itu memutarkan kedua lengan ke belakang. Mulai dari sebanyak 8 kali ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang balas putar lagi ke depan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pemanasan yang kedua itu usahakan tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dibalas lagi dengan tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk yang menanyakan fungsinya untuk apa, untuk meregangkan otot kita agar tidak terjadi salah urat dalam melakukan olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan di masa pandemi. Yang pertama, angkat lutut kaki ke depan, ke belakang, dan tekuk horizontal ke depan. Oke, yang pertama, angkat lutut kaki ke depan.
tarik, 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang kedua, angkat ke belakang seperti ini, dan yang ketiga, angkat ke depan. Ini yang dinamakan lekuk horizontal ke depan. Tahan. Gerakan ini berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melatih kekuatan otot kaki seperti paha, terus lutut, betis, dan pergelangan kaki. Yang kedua, melatih kelenturan, melatih keseimbangan agar pada saat melakukan aktivitas tidak terjadi cedera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijau Walia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan yang dilakukan pada saat senam atau olahraga di rumah. Pertama, yakni gerakan mengulurkan kaki. Pertama, gerakan ini dilakukan dengan 2 posisi. Nah, posisi pertama dilakukan dengan berdiri tegak, lalu kaki diluruskan ke depan dan tangan menyentuh ujung kaki. Pertama dilakukan dengan kaki kanan selama 8 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu yang kedua, yang kiri diulang dilakukan 8 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, posisi kedua dilakukan dengan posisi duduk. Lalu kaki dilebarkan, tangan menunjuk ujung kaki, dilakukan selama 8 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakan ini berfungsi untuk meregangkan otot paha dan tumit. Dan gerakan ini sangat cocok bagi kita yang ingin melakukan lari jarak jauh, karena paha bagian bawah dan lutut akan menjadi titik tumpu. Demikian dari saya. Sampai nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kali ini aku akan bakalan menjelaskan salah satu kegiatan rutinitas aku selama pandemi COVID-19. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan olahraga yang sangat bermanfaat sekali. Ada 2 gerakan. Yang pertama, gerakan mengayunkan tangan 2 kali ke atas dan 2 kali ke bawah. Dimana fungsinya ini untuk memperlancarkan peredaran darah dan juga untuk melemaskan otot-otot pada tangan. Jadi begini, buka kaki selebar bahu, kemudian angkat tangan kanan, hitungannya 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan koordinasi. Jadi gerakan koordinasi ini fungsinya untuk menguatkan otot-otot kaki dan juga melatih kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari supaya kaki kita itu lebih kuat. Dapat juga sebagai untuk memperlancarkan peredaran darah, juga sama kayak yang pertama tadi. Untuk prakteknya begini, jadi kaki juga dibuka selebar bahu, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi itu ya gerakan dari saya. Terima kasih. Olahraga yang dimainkan menggunakan raket dan kok berkembang sekitar 200 tahun lalu di Mesir kuno. Nenek moyangnya merupakan sebuah permainan Tionghoa dengan nama jiangxi yang dimainkan menggunakan
bola namun tidak menggunakan raket. Tujuan dari permainannya adalah untuk mempertahankan bola supaya tidak menyentuh tanah selama mungkin menggunakan kaki. Pada zaman pertengahan di Inggris, permainan ini dilakukan oleh anak-anak yang diketahui dengan sebutan battledores atau shuttlecocks. Saat permainan battledores, alat pemukul yang digunakan terbuat dari dayung atau tongkat. Pada tahun 1854, olahraga ini cukup dikenal di jalan-jalan London saat majalah Punch mempublikasikan kartun untuk olahraga ini. Kemudian, warga Inggris membawa permainan ini sampai ke negeri Jepang, Tiongkok, dan Siam yang sekarang disebut dengan Thailand. Olahraga bulu tangkis ditemukan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 ketika mereka menambah peralatan jaring atau net dan dimainkan secara berlawanan. Oleh karena itu, kota Pune sebelumnya disebut dengan nama Pona. Begitu pula dengan permainan ini yang juga dinamakan dengan Pona. Karena itu, pada tahun 1850-an, para pasukan membawa permainan ini kembali ke negara Inggris. Pada tahun 1877, ialah pertama kalinya rancangan peraturan ditulis oleh Klub Badminton Bath. Pada tahun 1893, dibentuk Asosiasi Bulu Tangkis di Inggris. Kejuaraan All England ialah perlombaan internasional pertama kali yang diadakan pada tahun 1899. Pada tahun kedua setelah badminton dikembangkan, jadi penduduk Inggris ini membawa badminton atau bulu tangkis masuk ke Jepang. Kemudian masyarakat Inggris membawa dan memperkenalkan olahraga badminton di negara Republik Rakyat Tiongkok, kemudian dibawa ke suatu negara yang disebut dengan sebutan Siam. Kalau sekarang negara Siam itu terkenal dengan sebutan negara Thailand. Setelah dibawa ke negara Thailand, kemudian bulu tangkis ini sampai ke Asia secara menyeluruh. Setelah itu, masyarakat Inggris memperkenalkan kegiatan olahraga bulu tangkis negara India. Setelah di India, baru pada tahun 1860 masyarakat Inggris yang sudah memperkenalkan dan menyebarkan bulu tangkis ke beberapa negara membawa lagi bulu tangkis ke negara asalnya, yaitu di negara Inggris. Ya, pada saat ini bulu tangkis menjadi salah satu olahraga yang populer di dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suluma Hiningsi. Di sini saya menjelaskan tentang role of the game. Tujuan dari permainan bulu tangkis adalah berusaha untuk menjatuhkan kok di daerah permainan lawan, berusaha agar lawan tidak dapat memukul kok dan menjatuhkan di daerah permainan sendiri. Teknik dasar bulu tangkis. Sama seperti cabang olahraga lain, di dalam bulu tangkis atau badminton juga terdapat berbagai teknik dasar. Penguasaan teknik dasar akan membantu seorang atlet bulu tangkis untuk membentuk kecepatan reaksi ketika melakoni sebuah pertandingan. Cara bermain yang benar sesuai aturan juga harus dipahami oleh pembulu tangkis. Teknik dasar yang dipergunakan dalam permainan bulu tangkis adalah teknik memegang raket, servis, mengembalikan servis, pukulan, gerak kaki, dan sikap maupun posisi badan. Berikut adalah teknik dasar bulu tangkis beserta penjelasannya. 1. Cara memegang raket. Teknik paling dasar dalam permainan bulu tangkis adalah cara memegang raket. Hal ini menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas pukulan yang dihasilkan. Bagi pemula, penguasaan teknik memegang raket sangat penting sebelum melanjutkan ke teknik dasar berikutnya. Adapun dalam bulu tangkis terdapat dua teknik memegang raket, yaitu forehand dan backhand. Teknik forehand. Cara memegang raket dengan teknik forehand dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Posisi kepala raket menyamping.
Pegang raket seperti halnya ketika berjabat tangan dengan orang lain. Buat jarak seperti huruf P di antara ibu jari dan jari telunjuk. 3. Jari yang lain yaitu jari kelingking, jari manis, jari tengah menggenggam raket. Teknik backhand. Sama seperti teknik forehand, teknik backhand juga bisa dilakukan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Caranya adalah sebagai berikut. Posisi kepala raket menyamping. 2. Posisi ibu jari sedikit terpisah dengan keempat jari lainnya. Ketiga, 4 jari yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis dan kelingking memegang raket. 2. Teknik servis. Servis atau service adalah pukulan permulaan atau awalan. Teknik servis dalam bulu tangkis dilakukan dengan cara mengalahkan shuttlecock atau cock ke kanan, kiri, depan ataupun belakang pemain lawan. Terdapat 2 jenis servis dalam bulu tangkis yaitu 1. Servis forehand, 2. Servis backhand. 3. Pengembalian servis. Tidak hanya servis, teknik pengembalian servis lawan juga harus dikuasai secara benar. Mengembalikan servis lawan bisa dengan 2 teknik, yaitu drop shot dan netting. Drop shot bertujuan untuk menyerang pergerakan lawan dengan memukul shuttlecock secara halus atau sedikit dorongan. Netting adalah teknik mengembalikan servis dengan menempatkan shuttlecock sedekat mungkin dengan net. 4. Teknik pukulan. Ada beberapa jenis pukulan dalam bulu tangkis yaitu smash, overhead, dan juga drive. Smash adalah pukulan yang dilakukan dengan tenaga penuh sehingga shuttlecock meluncur tajam ke area lawan. Adapun pukulan overhand dilakukan ketika arah posisi jatuhnya shuttlecock mengarah ke belakang posisi tubuh kita sendiri. Sementara drive adalah teknik pukulan dengan memukul kok secara cepat dan mendatar. 5. Teknik gerakan kaki atau footwork. Teknik gerakan kaki atau footwork berhubungan dengan kelincahan seorang atlet bulu tangkis. Seorang pemain bulu tangkis dituntut untuk lincah dan bergerak. Tidak hanya tangan, tapi juga pergerakan kaki. Sebab, untuk menghasilkan pukulan berkualitas, diperlukan harmonisasi gerakan antara tangan, tubuh, dan kaki. 6. Sikap dan posisi badan. Teknik dasar, sikap, dan posisi badan ini merujuk pada konsep keseimbangan. Agar memiliki keseimbangan yang baik saat bermain bulu tangkis, cara yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Posisikan badan bertumpu pada kedua kaki kanan dan kaki kiri. Hal ini berlaku pada saat menyerang ataupun bertahan. 2. Tekuk kedua lutut, selanjutnya berdiri dengan ujung kaki hingga pinggang berada pada posisi tegak. 3. Kedua kaki terbuka selebar bahu dengan posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depan. 4. Salah satu lengan siku yang tidak memegang raket berada di samping badan. Agar ini tangan lainnya yang memegang raket bebas bergerak. Meningkatkan kebugaran dalam beraktivitas harian. Saat kondisi tubuh melemah, maka otomatis kegiatan sehari-hari kita yaitu seperti naik turun tangga, berbelanja kebutuhan makanan, dan melakukan pekerjaan rumah sehari-hari menjadi lebih berat. Rutin melakukan olahraga setiap hari
yaitu mencegah berbagai macam penyakit. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan taraf hidup lebih lama atau meningkatkan kesempatan hidup lebih lama. Sains mengatakan bahwa olahraga dapat mengurangi resiko kematian dini. Orang yang aktif secara fisik dalam berolahraga minimal 150 menit seminggu, yaitu mengurangi resiko kematian 33% daripada orang yang tidak aktif sama sekali dalam tidak berolahraga secara fisik. Dengan berolahraga, tubuh kita menjadi lebih kuat dan lebih kebal terhadap berbagai macam penyakit. Ada beberapa dampak positif bagi tubuh saat kita berolahraga, yaitu mengurangi resiko terkena penyakit tertentu. Olahraga secara rutin dan teratur mampu mengurangi resiko terkena penyakit diabetes atau biasa disebut dengan diabetes tipe 2 atau kata lainnya sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini adalah kombinasi dari terlalu banyaknya lemak di sekitar pinggang, tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka hal yang perlu kita lakukan yaitu berolahraga secara rutin agar lemak yang tertumpuk dalam tubuh kita akan semakin terkuras. Kemudian dampak positif yang lainnya yang kita rasakan saat kita rutin berolahraga yaitu menjaga berat badan agar tetap ideal. Diet dan olahraga itu merupakan dua hal yang sangat baik untuk menjaga tubuh kita tetap ideal. Jadi setiap harinya minimal kita melakukan olahraga 30 menit sehari, maka lemak-lemak pada tubuh kita akan terkuras dan menjadikan tubuh kita tetap ideal. Jadi hari ini saya akan memaparkan 3 hal yang kita rasakan di badan ketika kita kelebihan olahraga. Dan hal ini adalah dampak dari kelebihan olahraga jangka pendek. Yang pertama, badan kita akan terasa kelelahan karena keseringan olahraga yang berlebih, otomatis badan kita tidak siap dengan keadaan yang ada. Yang kedua, badan kita juga akan merasakan nyeri-nyeri yang dimana disebut nyeri otot. Dan selanjutnya dampak dari kelebihan olahraga jangka pendek yaitu kita bisa mendapatkan sakit punggung, dimana kalau kita kelebihan mengangkat beban atau kelebihan olahraga yang ekstrim, maka jangka pendeknya yaitu mendapatkan sakit punggung. Osteoartritis disebut sebagai penyakit degenerasi sendi. Penyakit ini dapat menyebabkan pembengkakan sendi-sendi di dalam tubuh. Yang kedua, tidak baik bagi kesehatan jantung. Berdasarkan penelitian para ilmuwan dari Jerman, olahraga dengan intensitas yang tinggi dapat meningkatkan resiko kematian akibat serangan jantung. Ketiga, gangguan menstruasi. Khusus para wanita, tubuh yang kelelahan setelah berolahraga secara berlebihan dapat membuat siklus menstruasinya terganggu. Yang pertama, olahraga untuk orang-orang dengan umur 20-an. Anda berada di puncak kebugaran di umur 20-an. Saat ketika Anda memiliki daya refleks tercepat dan kemampuan maksimal untuk memompa oksigen ke otot atau dikenal dengan VO2 max. Selepas umur 20, VO2 max Anda menurun hingga 1% tiap tahunnya. Dan refleks Anda juga melambat tiap tahunnya. Membangun massa otot dan kepadatan tulang pada umur ini membantu Anda mempertahankan kekuatan otot dan tulang pada tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, olahraga untuk orang-orang dengan umur 30-an. Meningkatkan karir dan keberadaan keluarga pada umur 30-an membuat berolahraga menjadi hal penting untuk menjaga kesehatan dan kekuatan jantung untuk memperlambat penurunan kemampuan fisik Anda. Jika Anda memiliki pekerjaan kantoran yang membuat Anda banyak duduk, pastikan jaga postur duduk yang baik dan selingi waktu Anda duduk. Anda bisa print dokumen di ruangan yang beda, menggunakan tangga untuk
untuk ke kamar mandi di lantai berbeda, atau berdiri ketika mengangkat telepon. Hal-hal ini memastikan Anda agar bergerak setiap setengah jam sekali. Olahraga untuk orang-orang dengan umur 40-an. Kebanyakan orang mulai bertambah berat badannya di umur 40-an. Latihan ketahanan ialah cara terbaik untuk mengoptimalkan pembakaran kalori agar dapat mengimbangi akumulasi lemak dan memperlambat kehilangan 3-8% massa otot tiap dekade. Latihan ketahanan selama 10 minggu dapat meningkatkan massa otot 1,4 kg dan meningkatkan metabolisme sebanyak 7% serta mengurangi berat lemak sebanyak 1,8 kg. Selanjutnya, olahraga untuk orang-orang dengan umur 50-an. Di dekade ini, sakit dan nyeri dapat muncul akibat kesehatan yang kronis seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Ketika estrogen menurun setelah masa menopause untuk wanita, penyakit jantung pun meningkat. Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit jantung meningkat. Yang pertama, lakukan latihan kekuatan 2 kali seminggu untuk mempertahankan massa otot. Yang kedua, latihan menahan beban seperti berjalan disarankan. Berjalanlah cukup cepat agar laju pernapasan Anda meningkat dan membuat Anda berkeringat. Yang ketiga, lakukanlah hal yang berbeda seperti tai chi dapat berguna untuk keseimbangan dan relaksasi. Dampak olahraga untuk orang dengan umur 60-an. Kebanyakan orang menderita lebih banyak kondisi kesehatan kronis seiring mereka bertambah tua. Dan usia yang bertambah adalah faktor risiko utama terjadinya kanker. Mempertahankan aktivitas fisik berintensitas tinggi dapat membantu mencegah kanker. Seperti kanker payudara pasca menopause, kanker usus besar, dan kanker rahim. Selain itu, aktivitas fisik juga dapat mengurangi timbulnya kondisi kesehatan kronis seperti penyakit jantung dan diabetes tipe. Pengertian dan gambaran umum. Baik Anda sedang bermain di lapangan luar ruangan, lapangan dalam ruangan, kolam renang, maupun halaman belakang Anda, fakta bahwa tubuh Anda mengerahkan upaya pada tingkat tertentu membuat tubuh Anda rentan terhadap cedera olahraga. Cedera dapat bervariasi dari keseleo sederhana hingga memar kepala atau patah tulang. Setiap otot atau tulang rawan cedera disebabkan oleh olahraga yang beragam. Beberapa cedera olahraga yang paling umum adalah patah tulang, dislokasi, otot tegang, keseleo, dan sakit pada tulang kering. Namun terdapat 2 jenis utama dari cedera olahraga, yaitu akut dan kronis. Penyebab cedera pada olahraga. Penyebab pasti cedera olahraga bergantung pada jenis cederanya. Namun, sebagian besar luka terjadi pada otot, ligamen, atau tendon. Organ tersebut akan sobek jika dibentangkan terlalu jauh dan terlalu cepat. Sobekan yang parah memerlukan operasi. Namun, sobekan yang kecil biasanya sembuh sendiri tanpa bantuan pertolongan medis atau obat penghilang rasa sakit lainnya. Cedera olahraga umum lainnya adalah patah tulang. Patah tulang memerlukan perhatian medis segera. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi juga untuk membentuk tulang ke bentuk semula. Tindakan tersebut membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga tulang sembuh. Gejala utama cedera olahraga. Rasa sakit merupakan gejala umum berbagai cedera olahraga. Namun, tingkat rasa sakit biasanya tidak menunjukkan tingkat cedera. Misalnya, atlet terlatih untuk mengabaikan tingkat rasa sakit tertentu dan banyak atlet mengampuhi pengalaman yang menyakitkan dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan atau ketahanan fisik mereka. Melakukan
Melakukan hal-hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya cedera olahraga tanpa menyadari seberat apa kondisi tersebut. Sebagai contoh, cedera pinggang biasanya dimulai dengan rasa sakit ringan pada punggung yang biasanya diabaikan oleh atlet angkat besi. Namun, melanjutkan latihan rutin sering mengakibatkan penurunan kondisi tiba-tiba, disertai dengan rasa sakit yang hebat dan kejang pada punggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis peregangan otot. Yang pertama itu runner strike. Peregangan otot ini sangat bagus bagi tubuh, terutama paha bagian belakang dan pinggul. Adapun cara yang Anda hanya lakukan yaitu yang pertama itu badan berdiri tegap dan buka kaki selebar pinggul. Yang kedua yaitu letakkan tangan masing-masing di bagian pinggul. Yang ketiga itu langkahkan kaki kiri mundur ke belakang. Yang keempat itu turunkan pinggul secara perlahan, kemudian sampai lutut kiri menyentuh lantai. Yang kelima itu langkahkan kaki kanan dan sampai tangan menyentuh lantai. Yang keenam, kemudian lakukan gerakan hingga 30 detik dan ulangi gerakan pada sisi lain. 2. Bone angle. Jenis peregangan yang satu ini bisa membantu mengurangi ketegangan di pinggul dan otot di bagian dalam paha. Anda bisa melakukannya dengan cara 1. Duduk di lantai dengan posisi kedua telapak kaki menempel. 2. Letakkan tangan di atas kaki. 3. Condongkan tubuh secara perlahan searah dengan posisi punggung yang tetap rata dan kepala mengarah ke kedua kaki. 4. Tahan selama kurang lebih 30 detik dan ulangi jika diperlukan. Step back twice. Gerakan peregangan otot yang satu ini dilakukan untuk membantu meningkatkan mobilitas, terutama pada orang yang memiliki masalah pada tulang belakang. Berikut contohnya. Yang pertama, duduklah di lantai dan posisi kedua kaki lurus ke depan. Yang kedua, kemudian silangkan kaki kanan ke atas kaki kiri dengan posisi kaki kanan yang memijak ke tanah dan lututnya dalam posisi tegak. Yang ketiga, putar bahu ke arah kanan secara perlahan dan tahan posisi ini selama 30 detik. Lalu yang keempat itu ada chest stretch indoor. Nah, gerakan ini atau peregangan ini dilakukan dengan cara membuka dada setiap hari yang dapat membantu gangguan pernapasan pada orang dengan postur yang buruk sekaligus memperbaiki postur tubuh Anda. Berikut caranya. Yang pertama, berdirilah di tengah-tengah pintu yang terbuka. Lalu yang kedua, berpeganganlah di kedua sisi kusen pintu. Yang ketiga, condongkan tubuh ke depan pintu dengan melangkahkan salah satu kaki ke depan hingga melewati dada dan bahu. Lalu yang terakhir, tahan selama 30 detik, kemudian ulangi lagi. 5. Berusaha menyentuh langit untuk peregangan otot lengan. Yang pertama itu, satukan kedua tangan dan kunci dengan erat seperti ini. Terus yang kedua, angkat sekuat tenaga sampai menyentuh langit. Selanjutnya, tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sejarah penteknik tradisional.
Nah, pada peradaban Yunani kuno sekitar abad ke-6 Masehi, permainan penteki kuno ini sering dikenal dengan permainan melempar batu atau melempar koin datar dengan bola atau telah dipermainkan yang biasanya disebut dengan sparetics. Nah, pada peradaban bangsa Yunani kuno melakukan modifikasi dengan menambahkan target yang dimana target ini harus mendekati. Nah, pada abad ini sekitar abad pertengahan Erasmus memiliki permainan yang biasanya disebut dengan globrum atau globurum, namun sebagaimana lainnya lebih familiar dengan nama boule. Nah, di Inggris sendiri, Raja Henry ketiga biasanya mengeluarkan kebijakan atau melakukan larangan permainan dengan digantikan dengan memanah, karena penduduk Arak dia bisa melakukan pelatihan sebagai permainan untuk membela negara. Jadi intinya sejarah tradisional permainan penteki ini lahir di bangsa Yunani kuno dan kemudian diikuti dengan beberapa kebijakan dari kerajaan Inggris sampai ke kerajaan Raja Henry yang mengeluarkan kebijakan untuk melarang permainan globrum ini dimainkan. Pada abad ke-14, Charles IV dan Charles V dari Perancis membatalkan atau melarang pada rakyat jelata melakukan olahraga apapun itu. Yang bisa berolahraga hanya kaum bangsawan saja. Kemudian pada abad ke-17 pengumuman atau peraturan tersebut dihapus. Kemudian pada abad ke-19 di negara Prancis olahraga ini disebut bowl, sedangkan di negara Inggris olahraga permainan ini disebut low bowling. Nah, kemudian di Indonesia sendiri olahraga pitik sudah dipermainkan di Asian Games pada tahun 2011. Olahraga ini disebut juga dengan olahraga bowl yang bisa dimainkan di tanah keras, kemudian tanah minyak, dan bisa juga dimainkan di tanah rerumputan. Teknik dasar permainan pentakui. Dalam cabang olahraga pentakui ada beberapa teknik melempar yang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada lemparan untuk menuju titik sasaran atau sering disebut dengan throwing for pointing, yang dibagi menjadi 3 macam, ada roll, ada soft rope, dan high rope. Yang kedua ada lemparan untuk menembak yang sering disebut dengan throwing for shooter, yang dibagi menjadi 3, ada shot on the iron, shot, dan ghost shot. Dari jenis lemparan yang memperlihatkan menggunakan jenis lemparan parabola atau lemparan yang menghasilkan lintasan parabola. Sehingga dengan demikian untuk menghasilkan lemparan yang tepat dibutuhkan kemampuan kinetis yang baik untuk memperkirakan sudut lemparan yang tepat untuk kekuatan lemparan yang tepat pula. Karena untuk mencapai satu jarak lemparan dalam gerakan parabola ditentukan oleh 2 faktor, yaitu sudut elevasi lemparan dan tenaga awalan saat benda dilemparkan. Perlengkapan petanku. Yang pertama, bow berbentuk bulat, terbuat dari logam dan terdapat rongga. Berat 650 sampai 800 gram. Diameter 70 sampai 80 mm. Yang kedua, jack atau bola kayu berbentuk bulat, terbuat dari kayu. Diameter 25 sampai 35 mm. Ketiga, pengukur jarak berupa maksud, teleskop mengukur, dan kaliper dan praktek buku. Keempat, kain berguna sebagai pemantau selama pertandingan. Yang kelima, tas berguna untuk tempat bau dan perlengkapan. Peraturan petanque. Peraturan petanque dibagi menjadi 5. Yang pertama, dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Yang kedua, diawali dengan toss. Yang ketiga, lempar sedekat mungkin ke book. Yang keempat, regu yang ballnya lebih jauh dari book akan diberi kesempatan untuk pemain tersebut. Yang kelima, skor maksimal 13.